Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila ilahi ta'ala wa litafil balaya wa limusallin jadal juga waladina sabakuna fil iman nani ala masjid wa li asadidina wa li jami'il muslimina wal muslimat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru. Faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Terjemahnya dibaca Pak Jirwan. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas pandai memelihara harta, maka serahkanlah pada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya harta anak yatim melebihi batas kepatuhan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi, dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Artinya ini pun jelas. Ini Pak, Masya Allah, kita ini sangat-sangat dilarang melanggar harta orang lain. Jadi agama Islam itu ngatur sampai segitu, Masya Allah. Jangan sampai hak orang lain itu kita makan sekecil apapun. Dalam hal ini khususnya harta anak yatim. Wingi saya sadurunge sudah diberi peringatan kalau menikahi anak yatim. Lah ini ayat yang ke-6 ini bagaimana kita mengelola hartanya anak yatim. Wabtalul yatama,
dan ujilah anak-anak yatim tadi. Jadi bahkan tidak cukup hanya berdasarkan umur, tapi harus diuji dia itu benar-benar sudah bisa mengelola harta atau belum. Itu begitu. Wabtalu qala Ibnu Abbas wa Mujahid Qatil bin Qiyad ai ikhtibaruhum, ya. Artinya ya wabtalu ujilah anak yatim itu sampai bisa dipastikan bahwa dia itu mampu untuk mengelola harta. Ikhtibaruhum artinya ujilah mereka sampai dia teruji, terbukti bisa mengelola harta. Hatta idza balaghun nikah. Ini Pak, sehingga dia telah sampai pada usia pernikahan. Jadi diuji, latih untuk mengelola harta sampai usia nikah. Niki nopo sih usia nikah niku? Qala Mujahid yakni al-hil. Jadi menurut Mujahid hatta idza balaghun nikah ini artinya dia ini sudah balik, artinya sudah ihtilam, sudah mimpi basah. Maka itulah batas balik. Qala al-jumhur minal ulama'i al-bulughu fil gulami taratan yakunu bil hilmi wa huwa ayyara fi manamihi ma yanzilu bihil ma hatta fiqil ladhi yakunu minhul walad. Menurut jumhur ulama, batasan balik itu adalah ketika dia telah mimpi basah, yakni bahwa ayyara fi manami, yakni dia telah mimpi di dalam tidurnya, akhirnya akibat dari mimpi itu keluarlah air yang memancar dari tulang iganya bagi laki-laki, yang mana air itu merupakan bakalan anak. Jadi ini batasannya menguji anak yatim tadi sampai usia balik. Ini pendapat para ulama. Hatta balaghun nikah nak diartikan nih secara teks sampai anak itu nikah. Bukan baliknya, tapi sampai anak itu menikah. Secara teksnya begitu. Tapi para ulama sepakat, ini mayoritas jumhur ulama ini sepakat sampai balik walaupun dia belum nikah. Tetapi sing paling pas niku wau diuji niku wau. Nah diuji sampai balik ternyata dia belum bisa mengelola harta, ya dinteni ae sampai nikah. Sing paling benar untuk lebih amannya. Babi Sunan Abu Dawud an Ali qala hafadzat min Rasulillahi hafadztu min Rasulillahi sallallahu la yutimu ba'da ihtilami wala sommat yaumun ilal ili. Dari Abu Dawud dari Ali berkata, aku menghafal dari Rasulullah SAW satu hadis, tidaklah sempurna seseorang itu amal agamanya sampai dia ihtilam, sampai dia mimpi basah, tandanya dia balik. Artinya orang kalau belum balik, amalnya itu belum sempurna, belum mendapatkan pahala sempurna. Demikian juga wasomat yaum ilal lail. Demikian juga tidak boleh berpuasa sampai malam hari. Itu begitu. Ini
Ali menghafal dari Nabi begitu. Demikian juga anak Aisyah radhiyallahu anha min sahabat radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rufi'a qalamu an khalasin an sabir hatta yaqlima wa an naimi hatta yastayqidha wa an majnun hatta yafiqa. Dari Aisyah radhiyallahu anha dan selain darinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, diangkatlah pena atas 3 orang. Ini Pak, ini diangkat pena. Artinya kalau dia berbuat baik gak dicatat, berbuat buruk ya gak dicatat. Walaupun berbuat dosa itu tidak jatuh dalam perbuatan dosa. Siapa itu? Ansobiyin hahan anis sobiyin hatta yahtalima. Anak sampai dia balik, sampai mimpi basah. Ada cilik niku Pak. Masa materi uang loh. Niku tidak bisa dijatuhi hukuman. Itu anak kecil karena belum balik. Kemudian yang kedua, anak ini hatayaskan itu orang tidur itu gak sadar, itu oleh orang biru lendur ngeloni tonggo orang lendur gak ngarang lendur itu lindur-linduran itu pokoknya turu kok melindur mesuk lah, melinduri mesuk niku mboten dosa, mboten dosa. Soale turu nggih. Masyaallah. Turu niki Pak. Bablas gak subuhan, tangine jam 09.00. Nggih, ora dosa. Tapi bar ngono ya nak tangi kudu salat. Dan ini gak sengaja, maksudnya ora sengaja melekan sewengi. Mari ngono katene subuh tambah mapan turu ya niku jenenge sengaja. Apa meneh bendino ya niku. Itu niku sengaja. Artinya kalau memang karena kondisi terpaksa kaya Kanjeng Nabi biyen mulih perang kuwesel ajeng subuh mun enten sing siap jaga sapa? Saya Nabi. Siap sapa? Saya Nabi. Ternyata sing siap jaga ya keturun bisa kan ngono niku. Akhirnya begitu sudah terbit matahari baru terbangun. Maka Nabi memerintahkan kepada sahabat untuk sholat subuh walaupun sudah terbit matahari. Nah kasus ngoten niku mboten napa-napa. Sudah wis nyepaki wong sebagai jambeker. Biyen gak ono jambeker ya makane ngakon wong. Sapa sing siap kula Kanjeng Nabi. Dibake keturun. Lah ngoten niku mboten napa-napa. Diangkat pena nggih. Tidak dicatat sebagai amal keburukan. Walaupun dia berbuat salah, orang yang tidur sampai bangun. Yang ketiga, wanil majnuni hatta yafiqa, dan dari orang yang gila sehingga dia sembuh. Itu 3 orang ini. Makanya tadi kalau anak-anak itu walaupun kalau anak-anak mutlak kalau belum balik itu mutlak. Wih untuk sampai ini kalau toh anak-anak itu transaksinya tidak sah. Maka hati-hati ini. Masya Allah. Kalau anak melatih beli di bawah pengawasan orang tua, ditunggu isi transaksi wong tua. Pun aw yastakmilu 15 sanah wa akhadhu dzalika min hadis sabit fi sahihain an Ibnu Umar qala aradtu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu arba'ata asyara falam yajizni wa aridu alaihi yauma khandaqin wa ana ibnu 15 fa ujazini. Faqala
Umar bin Abdul Aziz lama balaghahu hadzal hadis inna hadza farqu baina shaghir wal kabir. Niki di dalam riwayat yang lain batasan balik itu bukan mimpi basah, tetapi batasan balik itu adalah umur 15 tahun. Niki dalile dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, saya itu murid itu ala Nabi SAW yang mungkin. Jadi pada waktu perang Uhud, saya itu dihadapkan kepada Nabi untuk diikut sertakan di dalam perang Uhud. Pada saat itu saya umurnya 14 tahun. Maka oleh Nabi falam yajizni, maka Nabi tidak mengizinkan saya ikut. Kemudian pada waktu perang Khandaq sama, saya pun juga ditunjukkan kepada Nabi. Pada saat itu saya umur 15 tahun, maka Nabi mengizinkan saya untuk ikut perang. Maka Umar bin Abdul Aziz berdasarkan kejadian ini maka menyampaikan bahwa batasan balik itu adalah umur 15 tahun. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan inilah pembeda antara anak kecil dan orang dewasa. Jadi tanda balik itu tadi yang pertama berdasarkan mimpi basah, yang kedua berdasarkan umur. Maka dari hadis ini Pak, nanti mana yang lebih dulu datangnya. Kalau datangnya mimpi basah ya masih umur 10 tahun ya wis balik. Tapi nek ora teko mimpi basah, masih ora mimpi basah, nek wis umur 15 tahun iku wis masuk dalam kategori dewasa. Masuk kategori balik. Waqtalafu fi imbati sya'dil khosni khawlal farji wa hiya asy'ara hal tadlu al balad amla. Ini urusan balik mau ceritanya. Tuh. Setengah riwayat mengatakan tanda balik lagi itu adalah tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Ini ulama memperdebatkan apakah kalau sudah tumbuh rambut itu sudah balik atau belum. Maka ini pun ada tiga pendapat. Yafriqu fi tsalisi baina sibyanil muslimina fala yadullu ala dzalika al-ihtimalil mu'alijati wa bayyana sabiyan ahli dhimmati fa yakunu bulughan fi haqqihim li annahu la yata'ajjalu biha illa qadra jizyati alaihi fala yu'alijuha. Ini Pak. Pendapat yang pertama bahwa balik itu dibedakan bagi orang muslim dan bagi kafir dhimmi. Ini ulama ya mengklasifikasikan. Kalau orang muslim tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, maka itu tidak mengindikasikan bahwa dia ini sudah balik. Tetapi untuk kafir dhimmi itu merupakan indikasi bahwa dia telah balik. Artinya apa? Kalau kafir dhimmi kok sudah tumbuh rambut kemaluan, maka dia wajib membayar jizyah. Itu kaitannya dulu begitu. Jadi tidak ikhtilam, karena kalau ikhtilam itu tidak bisa diidentifikasi secara fisik. Wis ngimpi basah kurung, ya nak ngaku, orang ngaku gak ono bukti ini. Nah ini terkait dengan penetapan kewajiban membayar jizyah. Maka zaman dulu
dahulu identifikasi fisiknya secara mudah. Wis duwe rambut di sekitar kemaluan belum? Kalau sudah, dia wajib membayar jizyah. Tetapi kalau orang Islam, maka itu tidak dijadikan sebagai ukuran. Itu begitu. Pendapat yang kedua itu berlaku umum. Orang Islam maupun orang kafir, nak sudah tumbuh rambut kemaluan itu sudah balik. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, dua-duanya bukan merupakan ukuran seseorang itu balik atau tidak. Ini tiga pendapat terkait dengan adanya bulu atau rambut kemaluan. Waqad akhraja ahli sunan arba'ah binahwi yaqulu hasan sahih wa anna kana kadzalika ya Sa'id bin Mu'adz kana hukima fihim bi qatlil muqatilati wa sabi al-dhuriyati. Dan ini jadi ada yang dua-duanya kalau sudah tumbuh itu sudah dikatakan balik. Ada yang dua-duanya tidak balik. Ada yang satunya kalau kafir bimi balik, kalau orang Islam tidak balik. Tetapi jumhur ulama juga menyebutkan bahwa tumbuhnya rambut kemaluan itu merupakan indikasi dia telah balik. Ini gimana? Pada orang tua itu untuk mengetahui itu apalagi menanyakan anaknya apa anaknya didelok ya anaknya didelok ya apa-apa anaknya dhewe. Nggih. Masyaallah. Niki An Umar ana ulaman ibtahara jariyatu fi sya'rihi faqala Umar radhiyallahu undur ilaihi falam yujad ambatat fadaro'a anhul al-haddu qala Abu Ubaid ibtaharoha fadhafaha wal ibtihar ayyakulu fadhafiha wa huwa kadibun fa'in kana sadiqan wa huwa ibtihar qala al-qamas bisyarihi. Jadi niku terkait dengan batasan balik adalah seperti itu. Jadi ada kisah dulu bahwa tidak hanya terkait dengan jizyah itu tadi. Jadi ada juga waktu perang itu kalau anak yang memusuhi itu sudah ada tumbuh rambut kemaluan, maka dia juga dibalas diperangi. Itu dalam peperangan begitu. Tetapi kalau belum, maka dia dilepaskan. Kalau ditawan adalah seperti itu. Di zaman Umar dilakukan seperti itu terhadap orang-orang kafir. Itu terkait dengan batasan balik, terkait dengan rambut. Itu ada 3 pendapat seperti itu. Berikutnya, fa'in anastum rusdan. Ini ayat berikutnya, fa'in anastum rusdan fat'au ilaihim amwalahu. Maka jika sekiranya menurut kalian mereka itu sudah pintar, anak-anak yatim yang kamu walii, yang mana kamu sebagai walinya, kamu menilai dia sudah pintar, maka serahkanlah harta itu semuanya kepada mereka. Qala Sa'id bin Jubair, yakni
sholahan fi dinihim wa hifdzan li amwalihim. Nah niki menurut Sa'id bin Jubair niki indikasi pintar itu apa? Kalau dia sudah secara agama dia sudah sholahan dinihim, artinya secara agama dia sudah menjadi orang mukallaf. Siapa orang mukallaf? Ya orang yang sudah balik. Kemudian syarat yang kedua menurut Sa'id bin Jubair wa hifdzan li amwalihim, dan dia sudah memiliki kemampuan untuk menjaga hartanya sendiri, baru itu diserahkan. Makanya menurut Sa'id bin Jubair dua kriterianya, tidak cukup hanya balik, tetapi betul-betul diidentifikasi bahwa dia itu anak yatim itu bisa mengelola harta itu. Wakada ru'yan Ibnu Abbas wa Hasan Basri, dan selain dia dari Ibnu Abbas dan Hasan Basri dan juga imam-imam yang lain, qala al-fuqaha matal bulul ulama muslihan lidinihi wa malihi angfi kal fitri anhu faisalin bilahi walahulali takta yadi walihi fitorihi. Jumhur ulama ahli fikih, maka ketika telah balik maka sempurnalah agamanya. Demikian juga sempurna di dalam pengelolaan hartanya. Maka batasan atau larangan dia tidak boleh mengelola harta, maka itu sudah gugur. Maka serahkanlah harta itu kepada mereka dengan cara yang baik. Jadi ulama pun berbeda pendapat terkait dengan penyerahan harta tadi. Nah menurut Sa'id bin Jubair syaratnya dua, balik plus ada kemampuan mengelola harta, baru diserahkan. Tetapi jumhur ulama menyampaikan kalau sudah balik otomatis dia memiliki kewajiban. Karena memiliki kewajiban, maka harta itu harus segera diserahkan. Walaupun dia sudah walaupun mungkin belum pintar, tapi kalau sudah balik harus diserahkan. Jadi ulama fikih menyampaikan seperti itu. Terus ini Pak, dia tetap secara bijak kita lihat kemampuannya. Karena enten anak yatim Indonesia idiot, enten idiot, akhirnya ya nggak bisa Pak. Dia balik juga. Kenapa? Dia juga anak perempuan yang menstruasi, itu kan batasan balik. Makanya dua pendapat ini kita pegang. Jadi kalau memang betul-betul dia nggak bisa mengelola harta sama sekali, kaitannya dengan keterbatasan tiga hal tadi kan, satunya turu, satunya gendeng. Nah ini hitungan untuk tidak waras. Yo coba ini karena transaksi kepada orang yang tidak waras itu juga tidak sah. Termasuk Pak Nyong Sewu, Pak jenengan dodol enek wong gendeng moro tenggene warung sampean kok tuku. Niku dodolan karo wong gendeng niku mboten sah. Soale mboten waras. Soale nek wong gendeng kok tuku ning sampean mending sampean wae mawon. Enak pura-pura gendeng Pak Abu. Wala taqulu israwan babidaron ayyak baru, janganlah kalian memakan harta anak yatim secara berlebihan. Wow. Nah ini kita masih menjaga memelihara anak yatim itu tadi Pak. Kok terpaksa makan, ojo sampai makan berlebihan.
Wabidaron ayat baru demikian juga tergesa-gesa menyerahkan harta sebelum dia dewasa. Ya padha iki. Ojo awakmu mangan bondone anak yatim itu secara berlebihan, ya, israfan berlebihan. Mentang-mentang kalau kita menjadi walinya anak yatim, akhirnya bondone bocah yatim dipandang sakarepe dhewe. Makanya hati-hati ini bagi para pengelola panti asuhan, hati-hati. Inilah sebuah pangan luwih akeh, bahkan kok anak yatim menjadi komoditas. Ikon golek dana, akhirnya sing mangan pengelola, naudzubillah dosa besar seperti itu. Hati-hati. Oleh mangan, tapi israfan itu sebenarnya secukupnya saja. Sekedar untuk mengganjal ya perut nonton mawon, Pak. Orang kok pengelolane lemu-lemu sing yatime pengelolane klambine apik-apik sing arek yatim klambine aduh bladus gak tau setrika wisan waduh beli bahaya nggih. Sampai dosa besar. Demikian juga ojo kesusu diserahno. Makanya tadi dua pertimbangan tadi, wis balik ya wis ganti wehna ae wis gak tanggungan. Jangan, pastikan memang betul-betul arek itu betul-betul bisa mengelola harta itu, apalagi kalau warisan dia banyak. Ulun yang dinikahno wae. Yang dinikahno wae. Makanya ini hati-hati. Segera itu kesusu juga gak bagus. Ditahan terus ya ora. Ya, makanya betul-betul dilakukan ujian ya. Uji jadi wong saiki fit and proper test. Diuji kelayakannya. Yanha ta'ala an akli amwali yatama min ghairi hajatin daruriyatin. Niki Allah melarang kita memakan harta anak yatim sekalipun kita sebagai wali dari anak yatim tadi dengan tanpa hajat dan bukan kondisi darurat. Artinya apa? Boleh makan itu tadi jika kondisinya darurat. Itu pun syaratnya israfan, ya tidak boleh berlebih-lebihan. Babi darun kesusu Kemudian dijelaskan lagi wa mangkana goniyan falyastafif. Nah ekon itu sugih kok kamu menjadi walina anak yatim, falyastafif, maka tahanlah diri kamu dari menggunakan harta anak yatim. Artinya anak kon sugih iku ojo pisan-pisan jiko hartanya anak yatim, walaupun kamu jadi pengelola dia, maka jangan sekali-kali kamu mengambil hartanya sedikit pun. Wala yakul minhu syai'an niku. Nak konsoge jadi waline anak yatim, maka hartanya jangan sampai dimakan sedikit pun. Ini nak soge. Cukup untuk kamu, cukup untuk memberi nafkah kepada anak yatim itu. Nah itu Pak yang paling bagus. Wa man kana fakiran wa qala asyibi huwa alaihi kal maitati wa dami. Ini Pak. Jadi kalau anak yatim ya seperti mayit, artinya ya suis. Ini wong sugih ya memperlakukan anak yatim itu seperti mayat, ya wis dilayani tanpa gonjalo imbalan sedikit
ikut iki nak sugih sing paling apik ngoten. Makane tengene hadis nek wong ngeten iki ana wa kafirul yatim fil jannati kal hayatani ngoten. Saya dan pemelihara anak yatim fil jannah di surga seperti dekatnya dua jari jemari. Nah enek wong sing modele ngeten iki memelihara anak yatim belas dia sendiri tidak memakan dari hartanya anak yatim, bahkan dia menyantuni, memelihara, ngopeni, sembarangnya dicukupi. Nah, orang yang semacam ini nanti akan di surga dekat dengan Nabi Agung Muhammad SAW. Tapi sebaliknya wa man kana faqiran fa yaqul bil ma'ruf. Nah ini Pak. Nah, kono iku memelihara anak yatim, jadi wali anak yatim, kok kamu itu fakir, maka boleh kamu memakan harta darinya, tetapi dengan cara yang baik. Nah, ini Pak. Itu apa? Ini keterangan ayat ini pun juga banyak. An Aisyah wa man kana fakiran fa yaqul bi ma'ruf nazar fil wali yatim alladhi yaqumu walihi wa yasiruhu idza kana muhtajan ayyakulu minhu. Niki. Jadi kalau memang kondisinya fakir dan dia butuh sekali, maka enggak apa-apa diambilkan dari hartanya anak yatim tadi. Biqadri qiyamihi alaihi. Jadi sekedar untuk menegakkan tulang punggung dia. Jadi makan dari harta anak yatim tadi sekedar untuk menegakkan tulang punggung. Orang oleh akhirnya inteno, naudzubillah. Ya seperti itu. Kalau menurut ulama fikih ayakulu aqallul amrain. Yani makannya boleh kena, menurut ahli fikih itu seberapa sih yang boleh dimakan dari hartanya anak yatim ketika kita ini fakir. Maka niki ujratun mislahu. Jadi dua pendapat. Pendapat yang pertama menurut ahli fikih, secara profesional kita ini diupah sebesar upahnya. Misalkan kalau kita ini mau pengen karet, itu kira-kira upahnya piro, maka kita boleh mengambil sebesar upah yang umum. Ini menurut ahli fikih. Itu yang satu. Pendapat yang kedua menurut keperluan. Jadi kalau keperluannya menurut Aisyah sekedar menegakkan tulang punggung, artinya hanya untuk kebutuhan makan kita saja, bukan untuk kebutuhan yang lain. Tetapi kalau ulama fikih pendapat yang pertama tadi boleh, tapi sebesar upah yang umum kalau memelihara anak. Nah itu dua pendekatan tadi. Jangan pilih sing nanti itu diperbolehkan. Masya Allah ini Pak. Lianna ini ulama yang mengatakan, yang berpendapat boleh makan hanya sekedar yang menegakkan tulang punggung tadi, itu kenapa kok seperti itu? Karena kalau dia diupah dengan upah profesional sebesar upah memelihara anak, maka nanti jatuhnya dia tidak fakir lagi. Berarti kalau tidak fakir berarti tidak boleh ngambil gitu. Makanya sing paling niki wau sing paling selamat itu pakai batasan minimum sekedar untuk menegakkan tulang punggung. Masya Allah. Kurang. Ya Allah.
Imran iki Haji bin Syaib an Abi an Jadihi anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala laisa li malun wali yatimun faqala qul mimma yatimika ghairu masrufin wala mudhirin wala muta'assili malin wa min ghairi an taqama laka au qala tafdi malaka bimalihi. Niki tenggene hadis Pak. Dari Amru bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, saya itu tidak memiliki harta, tetapi saya menjadi walinya anak yatim. Bagaimana? Saya itu orang larat, gak duit-duit, dan ini sementara saya menjadi walinya anak yatim, gimana? Maka Nabi mengatakan kul mimali yatimika, makanlah dari hartanya anak yatim tadi ghairu masrufin, dengan tidak boleh berlebihan, ya. Wala mubadzilin, tidak boleh juga mubadzir, ya, berlebihan tidak boleh, mubadzir juga tidak boleh. Artinya nak kon mangan dari hartanya anak yatim, mangane kudu entek, gak oleh ngiso, gak oleh dibuang. Berarti kalau kamu mubazir, kamu membazirkan hartanya anak yatim. Masih tadi batas minimumnya hanya untuk makan, nak makan kok mbok buah, itu yo gak oleh. Hati sing ngoten. Wa muta'assili malan niki wala muta'assili malan wa min ghairi an taqama niki Pak. Berikutnya kita tadi tidak boleh, ya Pak, boleh memakan hartanya yatim dengan catatan tidak boleh berlebihan, tidak boleh mubadzir. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kamu dengan adanya kebolehan menggunakan hartanya anak yatim tadi menyebabkan kamu itu tertahan hartamu untuk digunakan. Biasanya oleh nganggur aku tak simpen dhisik. Aku tak simpen dhisik. Jadi jangan sampai dengan kebolehan itu akibatnya itu harta kita itu menjadi enggan untuk dikeluarkan, tertahan untuk dikeluarkan untuk digunakan anak yatim. Jangan sampai seperti itu. Dan ini batasannya boleh menggunakan hartanya anak yatim dengan catatan seperti itu tadi. Makanya ulama berpendapat ya sudah, pakai dalil minimum sekedar untuk mencukupi, untuk menegakkan tulang punggung itu tadi. Masya Allah. Ya, tambah aman. Miskin bisa tambah aman Pak. Berarti kan gak duit, jenengan swarga kaya niki wae. Anak yatim ora duit. Cuma hati-hati, anak yatim ini undangan. Disangoni, aja mbok pek. Niku wah kesempatan iki ya. Tapi kita juga sangat baik ya Pak, ingin pun sampai nenek panti kok anak yatim diundang, amplopnya dijaluk kalau pengelolaan niku kita juga sangat buruk dijaluk pengelolaan itu. Mergo anak itu tadi memang belum punya hak untuk mengelola tadi jaluk untuk dikelola, artinya diberikan sesuai dengan waktunya. Diamplopi 500 arek umur 5 tahun. Ya bener, harus ditarik sama walinya. Tetapi ojo bisa duit iku diembat. Duit iku kudu dibalik ning nggone arek yatim mau
sesuai keperluannya, ya tuku tas, alat sekolah, SPP dan sebagainya. Itu diwenehi untuk jajan setiap hari. Insyaallah. Niki di dalam lihat satu lagi ya. Jam 5 mari. An Syu'aib an Abi Al-Jadi qol ja'a rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yatiman indahu malun wa laysa limaran aqulu min malihi qala bil ma'rufi ghairu musrifin. Niki seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, saya memiliki anak yatim yang di bawah tanggungan saya. Sedangkan anak yatim itu memiliki harta, sedangkan saya tidak punya harta. Apakah saya boleh makan hartanya anak yatim itu?" Maka Nabi menjawab, "Bil ma'ruf ghairu musrifin." Ini hadis Abu Daud dan Nasai. Boleh tapi dengan cara yang baik dan tidak boleh berlebihan. Ini di dalam keterangannya Pak, mungkin yang panjang ya, diantaranya bahwa kalau kita terpaksa menggunakan hartanya anak yatim, maka dengan cara yang baik. Bima'ruf itu nopo? Ini tenggene kitab dibahas Pak. Bareng mengelola anak yatim kok kita menggunakan hartanya anak yatim mergo melarat. Ujuk-ujuk umpama sampean itu ekonominya berubah jadi sugih ngono ya apa? Balekno apa ora? Niki dibahas Pak ngene kitab fikih. Itu pun ulama beda pendapat berdasarkan keterangan hadis. Niki sebagian ulama mengatakan Pak, nak sampean sugih Pak, duit sing mau zaman itu dikon balekno. Sampai ngoten Pak. Soalnya nopo nikulah kalimat artinya bil ma'ruf itu adalah terjemahannya seperti itu. Nah, niku kok jadi sugih setelah memelihara anak yatim, maka kembalikanlah. Itulah artinya fayakul bil ma'ruf. Makanlah harta anak yatim nanti dengan cara bijaksana. Ma'ruf itu artinya bijaksana. Dan bijaksananya apa? Nak kon kok mari ngono kok sugih balekno. Artinya blas. Nah iso ojo masuk tenggene kerongkongan kita itu hartanya anak yatim. Ya, kalau kita sebagian ulama mengatakan memakan hartanya anak yatim tadi Pak, diakatkan sebagai hutang. Baru naik di duit dibayar. Masya Allah. Tapi sebagian ulama mengatakan tetap memakai kaidah yang tadi. Jadi ulama berpendapat kalau kok setelah kondisi mepet nono kok meneh-meneh buli jadi sugih, ya ora wajibnya berutang. Kenapa? Karena kemarin kondisinya dalam kondisi fakir dan dia mengambilnya tidak di luar batas kepatutan, makanya masih tetap kehalalan itu walaupun dia sudah menjadi orang kaya. Kenapa? Ketika jadi kaya dia sudah tidak menjadi walinya anak yatim itu. Nah ini kembali ke kita Pak. Ini terkait dengan level ketakwaan. Nah kita itu takwanya sangat tinggi, ya sudah ketika kaya ya kita kembalikan saja. Tetapi kalau memang ketakwaan kita ya pas-pasan, ya wis yang penting itu ini makan dalam jumlah batas minimum gitu aja. Bahkan level yang paling rendah tadi dihitung diwehi upah secara profesional, artinya umumnya
wong nak ngopeni arek iku oleh bayaran piro ya wis itu ketakwaan yang terendah minimumnya adalah seperti itu. Nah iso ya iku sak dhuwure mang sekedar wae makan. Nah iso meneh kok nak sugih di sahur pun itu ngoten. Itu di dalam pengelolaan harta anak yatim. Dan terakhir ayatnya itu kalau sudah dewasa menyerahkan itu harus ada saksi. Oke, disekseni, ditulis, disekseni, termasuk disekseni Pak nak zaman sakniki Pak nak niku harta ya diuangi balik nama supaya legal formalnya itu dibantu Pak. Pakai duit siapa? Ya duitnya dia sendiri, tetapi dibantu untuk mengurus legal formalnya, jangan dilepas. Kenapa? Karena kamu sebagai walinya. Dan ini Pak kadang-kadang sengaja bahkan sing nakal meneh namane jujuk wis namane pengelola gendeng iku wonten iku gendeng Pak. Wah niku maling Pak ngoten niku. Jangan sampai. Makanya hadirkanlah saksi. Kalau kita sekarang secara yuridis bantulah dia untuk mengurus balik nama kepemilikan atas hartanya itu. Tapi mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita. Insyaallah nanti kita lanjut minggu depan di Ribon. Iya. Anak itu tinggal bapak itu anak tunggal. Iya. Dia kaya. Iya. Anak itu meninggal karena jadi ahli warisnya. Ahli warisnya siapa? Dicari. Kalau dia anak tunggal satu-satunya, kemudian dia itu mati, dia nggak punya adik, nggak punya kakak, bapak ibunya wis gak ono, itu ada yang boleh lagi. Itu sebetulnya misalkan kakeknya. Jadi kalau bapak nggak ada, itu kakeknya bisa dapat. Kalau nggak ada, kakeknya bisa dapat. Atau apa nanti pamannya. Nanti kita lihat ya, kita lihat siapa saja ahli warisnya dan nanti diserahkan ke ahli warisnya. Itu ada banyak nanti. Kalau mau dalam mengenai suatu kebiasaan orang tua menyuruh anak tuh beli. Kan nggak sah. Gimana kalau beli beras terus nggak sah? Buat sah. Haram. Istighfar ya kayak istighfar ya kayak nah haram juga haram gitu. Bahkan itu nak tenggene hukum gitu, termasuk riba. Yang sebagai penjualnya itu menjual ke dia itu riba. Nah, sebagai orang tua membiarkan anak begitu juga dosa. Makanya wis istighfar mawon. Makanya ini kula riyen cilik niku sampai bapak ibu kula niku sekolah niku mboten diwehi dhuwit. Sangut nol untuk disangkut. Kenapa? Karena seperti ini. Cuma terus terang saat kulo saat ini gawani gak mentol. Gak mentol, temen gak mentol. Akhirnya gitu tetap tak sangoni terus terang mawon. Kulo terus terang ya istighfar. Yo mau istighfar astagfirullahaladzim ya Allah. Bapak Florian tega betul, sudah dilepas, gak dikasih duit spesial pun. Itu, tapi nggak dampaknya kurang api.
Dampake akhire napa? Nggih, nek kula riyen mboten njaluk kali kanca. Biyen zaman aliran kula niku enten orang baik ya di tetangga sekolahan itu, dia itu menyediakan kendi isi banyu untuk minum. Makanya bar dolan lowak ya ngewelak langsung, "Mbah njaluk ngombene." Yo, sudah disiapkan kendi. Glok 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 glok. Cuma sing mboten enak situ iki. Kadang ya golek pohong. Ora golek, jebul pohonge wong. Lagi modal lagi repot. Tapi mboten sering nggih. Lah tepaan yon sewu, tangga-tangga kan ngebong botol. Nggawe sekam brambut niku. Nah niku ngoten. Mengke istirahat pertama niku dilebokne pohonge blek. Istirahat kedua wis mateng karek jeko. Nah ngelak langsung golek banyu. Kadang nek mboten enten pohong ya garut, nek garut ganyong mbok sak oleh pokoke dilebokno ning kono. Tapi sing sering terus terang mawon katak. Katak niku wohe uwi niku katak. Nah katak niku kan nggih cara halal insyaallah halal. Dan enggak perlu ndukiri karena ning ndoko. Katak ning dicemplung ning mriku diucalne ngoten kok didukiri nek wis arepan ngoten pun. Iku enak modhu jarene Pak Mingan. Nggih pun ngoten mawon nggih. Kita majelis subhanallah wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.